Om Swastiastu, halo semuanya, selamat sore. Terima kasih untuk partisipan telah meluangkan waktunya dalam kegiatan kami kali ini. Semoga Tuhan melindungi kalian semua di masa pandemi ini dan diberikan kesehatan agar bisa menjalankan segala aktivitas. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Ratnasari Dewi, rekan saya Nimade Yoni Wisudayanti, Nikade Ayu Desi Dian Wulandari, dan Feni Siti Famela. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya nutrisi untuk mencegah stunting pada anak. Apa itu stunting? Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Data epidemiologi. Bisa dilihat data tersebut. Untuk Indonesia sendiri, saat ini diperkirakan ada 35,6% anak dengan kondisi stunting. Lebih lanjutnya, dikatakan bahwa stunting akan berdampak dan dikaitkan dengan proses perkembangan kognitif dan produktivitas anak pada jangka panjang. Dalam jangka panjang, anak stunting yang bertahan hidup pada usia dewasa akan cenderung menjadi gemuk dan berpeluang menderita penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, kanker, dan lain-lain. Selanjutnya ada ciri-ciri anak stunting. Yang pertama, pertumbuhan gigi terlambat. Yang kedua, berat badan balita tidak bertambah bahkan cenderung menurun. Yang ketiga, anak mudah terserang penyakit infeksi. Dan yang terakhir, tanda pubertas terlambat. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu apakah semua anak pendek mengalami stunting? Tentu tidak. Ada anak pendek yang gizinya terpenuhi dan normal, namun karena faktor keturunan orang tua si anak pendek, jadi dia akan mengikuti orang tuanya, atau bisa saja itu karena faktor hormon. Untuk membedakan anak pendek yang normal dan gagal tumbuh itu, kalau stunting itu perawakan anak pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang jangka panjang atau malnutrisi kronik. Malnutrisi kronik itu penyebabnya bisa saja karena asupan nutrisinya yang tidak adekuat atau tidak memenuhi syarat. Sedangkan anak yang berperawakan pendek itu sudah saya tadi bilang itu seperti karena faktor keturunan dari si orang tua. Nah, jadi yang kedua itu yang selanjutnya, apa hubungan stunting dengan nutrisi? Stunting disebabkan oleh kurangnya gizi pada fase pertumbuhan anak. Maka dari itu peran nutrisi sangat penting dalam memenuhi gizi anak. Pemenuhan kebutuhan nutrisi itu dimulai sejak hamil hingga anak berusia 2 tahun pada periode 1000 hari pertama kelahiran atau kehidupan. Merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting. Selain itu, memenuhi cakupan kebutuhan zat besi, yodium, dan asam folat merupakan nutrisi yang wajib dipenuhi untuk mencegah stunting. Selanjutnya, dampak pada stunting yaitu gangguan kemampuan kognitif, yaitu kondisi yang mempengaruhi keterampilan berpikir anak dengan masalah gangguan dan ingatan persepsi pada anak. Yang kedua itu mudah terserang penyakit karena sistem imun tubuh yang tidak baik, jadi dia mudah terserang penyakit. Yang ketiga itu kurang mampu berprestasi di sekolah karena kecerdasan otak anak di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal. Yang keempat, ekonomi berkurang. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah stunting. Jadi cara mencegah stunting yang pertama itu sejak masa kehamilan ibu. Jadi sejak masa kehamilan ibu harus sudah mencukupi kebutuhan si bayi di dalam kandungan. Jadi kebutuhan yang harus dicukupi yaitu zat besi, yodium, dan asam fosfat. Dan sebisa mungkin sang ibu harus menghindari dari paparan asap rokok ataupun sang ibu merokok. Karena seperti yang kita ketahui, asap rokok maupun rokok itu sangat berbahaya untuk janin dan kesehatan ibu. Dan tidak lupa rutin untuk melakukan pemeriksaan kandungan ke bidan atau ke rumah sakit.
Nah, untuk cara pencegah stunting yang kedua yaitu pada saat anak usia 2 tahun atau balita. Jadi, menurut Dr. Saptawati, ahli gizi dari Fakui RSCM, makanan yang disarankan untuk anak usia 2 tahun atau balita adalah makanan yang mengandung protein dan asam amino, seperti yang terdapat pada jenis daging merah, yaitu contohnya daging sapi atau kacang-kacangan seperti kacang merah atau kacang polong, dan juga makanan lainnya seperti telur ayam. Nah, untuk yang ketiga yaitu cara mencegah stunting, yaitu pada saat anak usia sekolah. Jadi pada saat anak usia sekolah, sang ibu harus memberikan pengetahuan atau mencukupi kebutuhan gizi sang anak. Yang pertama, memberikan asupan gizi sesuai kebutuhan harian anak. Yang kedua, mengajarkan anak pengetahuan terkait gizi dan kesehatan. Di sini saya akan membahas rekomendasi makanan yang kaya akan nutrisi untuk anak yang mengalami stunting atau gagal pertumbuhan. Jadi saya jelaskan lagi, jadi stunting itu adalah kekurangan gizi dalam waktu lama sehingga anak lebih pendek dari anak seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir juga. Jadi makanan itu memakan itu juga sangat penting untuk anak-anak usia dini dan masa balita, karena masa-masa itu adalah termasuk masa-masa pertumbuhan bagi mereka. Langsung saja, jadi di sini ada bergedel kacang merah. Jadi kacang merah itu mengandung beragam asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti protein, karbohidrat, serat, antioksidan, vitamin C, vitamin B, folat, serta mineral, termasuk kalium, magnesium, kalsium, fosfor, zat besi, dan gizi. Lalu ada salad buah. Jadi buah itu mengandung serat yang berperan penting dalam menjaga fungsi saluran pencernaan, vitamin C yang penting untuk menjaga jaringan tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, dan vitamin A yang penting untuk kesehatan mata, kulit, dan sistem kekebalan tubuh. Jadi biasanya orang yang mengalami stunting pada anak-anak, bagi mereka yang jarang memakan buah dan vitamin lain-lainnya, jadi mereka itu memiliki ciri kulit yang kering dan bahkan mereka itu terlihat agak seperti kelihatan tua. Tidak terlalu tua, cuma kulit mereka itu kan untuk anak-anak itu biasanya kulitnya itu terlihat sangat segar dan bagus. Tapi untuk mereka yang mengalami kekurangan vitamin menyebabkan kulit mereka itu menjadi rusak seperti itu. Lalu ada capcay dan brokoli. Brokoli sangat baik untuk dikonsumsi tubuh karena mengandung serat, protein, karbohidrat, kompleks, dan vitamin. Dan kebanyakan itu untuk brokoli itu bisa digunakan untuk ibu, bisa digunakan untuk empasi pertama atau tambahan. Biasanya anak bayi itu paling suka makan brokoli. Telur dadar atau telur ayam yang memiliki beberapa nutrisi seperti kalori, protein, lemak, dan memiliki vitamin D yang mampu membantu untuk menjaga tulang agar tetap kuat. Sekian dari presentasi dari pemaparan dari kami. Jika ada kekurangan dan jika ada kata-kata yang tidak bisa dimengerti, kami meminta maaf.